Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami dari kelompok analisis laporan keuangan dari PT Sakti TBK yang beranggotakan 1 Marini Setianingrum, 2 Muhammad Saputra, 3 Krisnawati, 4 Muhammad Faiz Fernando, dan 5 Febrianto. Terus ketuai PT Transaltin adalah perusahaan yang bergerak di produk kemasan seperti kemasan pokok, kemasan makanan, dan kemasan kesehatan. Langsung saja tentang laba rugi. Hasil dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada jumlah aset lancar. Di tabel tersebut presentasi jumlah aset lancar yaitu 4,57% dengan selisih 21 miliar sekian. Kemudian lanjut ke jumlah aset tidak lancar yaitu pendapatan atau mempunyai presentasi 14,41% dengan selisih 123 miliar sekian. Terus lanjut ke jumlah aset mempunyai presentasi 10,94% dengan selisih 145 miliar sekian. Lanjut ke liabilitas. Jumlah liabilitas jangka pendek itu mempunyai presentasi 51,77% dengan selisih 89 miliar sekian. Maaf saya potong ya, bisa dijelaskan penyebabnya secara singkat apa Karena kas dan belanja naik, terus kemudian mempengaruhi di jumlah aset lancar. Terus kemudian piutang usaha tidak ketiga setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar RP 2 miliar terus pada tanggal 31 Desember 2020 yang pekerjaan lanjut ke lancar.
Baik. Nah, untuk berikutnya yang berjalan tadi pada tahun sebelumnya ke tahun 2019, jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat kenaikan sejumlah 10%. Hal ini berbanding lurus dengan kenaikan dari beban pokok perjuangan, sehingga hal itu menyebabkan antara pada tahun 2020 dan juga tahun 2019 mengalami penurunan kapasitas sebesar minus atau sebesar. Nah, terjadinya kenaikan di bagian beban pokok penjualan ini tidak terlepas dari komponen dari beban pokok penjualan tersebut yang bisa terdiri dari penjualan, untuk barang dagang, pemakaian itu juga rektor yang berpengaruh terhadap HPP. Nah, kemudian terdapat berbagai beban yang mengurangi betul di sini, pertama dari beban penjualan, beban umum. Di sana terdapat kenaikan utama dan juga penurunan terhadap beban umum. Terus di sini ada pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sebesar 15%. Nah, sehingga untuk bagian laba usahanya terdapat penurunan sebesar 15% karena tidak ada kenaikan signifikan dari beban yang terjadi pada tahun 2020 sehingga mengurangi si laba usahanya. Kemudian untuk bagian pendapatan pengeluaran keuangan di sini terdapat penurunan sebesar 22%. Ini bisa terjadi mungkin karena untuk di bagian operasional tadi kan ada beberapa komponen aset raja ya, misalnya ada surat harga misalnya tadi ya. Karena aset yang tidak berwujud, ketika aset tidak berwujud itu mengalami kenaikan otomatis terdapat penurunan dari pendapatan keuangan yang terjadi di dalam hal tersebut. Nah, sehingga untuk laba berjalan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 32%. Kemudian untuk penghasilan komprehensif lain di sini untuk hasil akhir dalam komprehensif terdapat minus 94%. Hal ini tidak lepas dari salah satu aspek yang cukup signifikan di dalam revaluasi. Di sini ada revaluasi pada tahun 2011 sebesar 209 miliar. Ya. 209 miliar sehingga menyebabkan laba komprehensif pada tahun 2020 mengalami perbedaan yang sangat signifikan dengan tahun 2011 karena terdapat revaluasi yang sangat besar di situ. Oke, untuk berikutnya hasil analisis dari laporan ekonomi sama keuangan. Hasil analisis laporan keuangan dari sisi aset Anda mendapat kenaikan kas dan bank sebesar 22,14 miliar atau 66,64%. Kenaikan piutang usaha sebesar 14,07 miliar atau 7,15%, serta penurunan pada persediaan sebesar 16,91 miliar atau 7,15%. Kemudian pada sisi liabilitas jangka pendek terdapat kenaikan utang bank sebesar 67,97 miliar atau 213,61%. serta kenaikan upah usaha sebesar 10,34 miliar atau 7,83%. Namun PT Tunas Alumni tidak mengalami kesulitan membayar utangnya. Perusahaan tersebut memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan kerja dan operasional. Perusahaan tersebut juga mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan dengan terus-menerus memonitori perkiraan dana kas aktual dan mencocokan profit dan depo aset dari likuiditas keuangan.
Selanjutnya adalah analisis laporan pada laboratorium. Dari hasil analisis PT Tunas Akin pada tahun 2020 berhasil meningkatkan nilai penjualan produk kemasan rokok maupun barang konsumsi yang tercatat sebesar Rp 1,2 triliun, kenaikan sebesar 10,54% dibandingkan penjualan tahun 2019 sebesar 924,65 miliar. Laboratorium konsolidasi dan pajak tahun berjalan mengalami penurunan menjadi 18,49 miliar atau sebesar minus 32,66% dari tahun sebelumnya. Akibat penurunan tingkat komposisi persentase beban harga pokok penjualan terhadap penjualan yang cukup tinggi dan meningkatnya beban penjualan. Profitabilitas yang dihasilkan perseroan berada di bawah target yang telah diproyeksikan sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban harga pokok penjualan khususnya pemakaian bahan baku. Pada sisi penjualan, walaupun PT Tunas Akin mencatat kenaikan volume, namun dalam prinsip secara umum juga terdapat kenaikan harga dan kecenderungannya dirilis oleh pelanggan sehubungan dengan kondisi perekonomian yang sedang turun dan mengalami resesi. Mungkin sekian, ada yang belum jelas atau ditanyakan dari kelompok kami dari PT Afin. Mas Afin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan translasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. Kelompok kami terdiri dari Evan Rifana, Nurfatika Putri Dendrom, Nadila Ramadhanti, Irsya Husnasari, dan Syania Syahid Fadana. Iya. PT Medco Energi Internasional Tbk adalah sebuah perusahaan energi yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini utamanya berbisnis di bidang eksplorasi dan produksi minyak bumi dan gas alam, penambangan tembaga dan emas, serta pembangkitan listrik. Berikut analisis laporan posisi keuangan. Secara keseluruhan, aset lancar naik sebesar 19%, aset tidak lancar turun 10%, jumlah aset turun 2%, liabilitas jangka pendek naik 95%, liabilitas jangka panjang turun 16%, jumlah liabilitas naik 1%, jumlah ekuitas turun 10%, dan jumlah liabilitas dan ekuitas turun 2%. Berikut laporan posisi keuangan. Di sana sudah terdapat coretan-coretan. Berikut adalah interpretasinya. Pada aset lancar mengalami kenaikan sebesar 19%. Kenaikan ini disebabkan oleh yang pertama, kas mengalami penurunan sebesar 35% karena kemungkinan sebagian besar kas diinvestasikan jangka pendek dan ke dalam deposito terlihat dari peningkatan jumlahnya sebesar
30 dan 8%. Nah, itu bisa. Lalu yang kedua, meningkatnya jumlah aset lancar juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah piutang. Piutang pihak berelasi meningkat sebesar 187%, piutang pihak ketiga naik 83%, dan piutang pembiayaan sebesar 122%. Lalu yang ketiga, kenaikan jumlah aset untuk dijual naik sebesar 119%. Dan yang terakhir, jumlah kenaikan aset lancar hanya sebesar 19%, meskipun banyak akun yang mengalami kenaikan dikarenakan ada beberapa akun juga yang mengalami penurunan yang drastis. Lalu yang kedua, ada aset tidak lancar. Berikut laporan keuangannya. Untuk interpretasinya, pada aset tidak lancar, akun-akun yang berpengaruh. Pertama, piutang mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu 33% dan 44%. Hal ini bisa disebabkan oleh piutang yang sudah hampir jatuh tempo, sehingga perusahaan mengakuinya menjadi piutang lancar. Lalu yang kedua, aset keuangan konsesi mengalami penurunan karena aset ini digunakan untuk jaminan atas pinjaman yang diperoleh sehingga turun sebesar 60%. Yang ketiga, aset derivatif mengalami penurunan sebesar 96% dikarenakan adanya kemungkinan perubahan harga kurs rupiah. Sehingga dari keseluruhan dapat disebutkan aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 10%. Selanjutnya adalah bagian liabilitas dan ekuitas. Yang pertama bisa dilihat bagian liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas perusahaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 95%. Perusahaan melakukan banyak pinjaman, terutama pada liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual, mengalami kenaikan hingga 2.540%. Dan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar 51%. Selain itu, obligasi rupiah, wesel jangka pendek, liabilitas sewa, dan liabilitas kontrak mengalami kenaikan sebesar 100% hingga 115%. Sehingga dalam liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 95%. Untuk selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang tidak mengalami banyak perubahan dikarenakan meskipun perusahaan melakukan pinjaman dalam bentuk obligasi dolar AS, liabilitas sewa dan liabilitas kontrak, perusahaan tetap melakukan beberapa pelunasan hutang. Bahkan pada tahun 2020, perusahaan mampu menurunkan persentase liabilitas jangka panjang sebesar 16%. Dapat dilihat ya di laporan yang tadinya ada hutang, tapi di tahun 2019 ada hutang, tapi di tahun 2020 angkanya menjadi 0. Itu yang menyebabkan jumlah liabilitas jangka panjang bisa menurun sebesar 16%. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ekuitas. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah ekuitas tahun 2020 mengalami penurunan 10% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas dan penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu lebih dari 100%. Di tampilan sini yaitu rugi 100% dan rugi 222%. Selanjutnya, kesimpulan untuk laporan posisi keuangan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, laporan posisi keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk tahun 2020 mengalami penurunan nilai aktiva dan pasiva sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya analisis laporan laba. Pada tahun 2020, PT Medco Energi Internasional Tbk mengalami kenaikan kerugian sebesar
503% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan operasi perusahaan mengalami penurunan disebabkan oleh pengakuan pendapatan saat pengiriman. Jadi bisa saja saat penyusunan laporan ini perusahaan belum melakukan pengiriman barang sehingga pendapatan belum dapat diakui. Lalu beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7%. Karena pada beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya mengalami penurunan sebesar 52%. Bukan diakui pada saat terjadinya dengan metode aktual. Karena pendapatan mengalami penurunan yang lebih besar dari penurunan beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman maupun guru saya? Bertanya boleh, menanggapi boleh, silahkan. Sambung saja. Mas Dayani. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelompok yang belum lanjut.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk analisis laporan keuangan PT Kalwi Farma. Kelompok kami terdiri dari Inti Marlinda Lasana, Regina Aditya Prabadanti, Nur Anggraini, Anissa Dewi Fatmawati, dan juga Stefana Vita Rozatan Kavi. Sebelumnya, PT KB Farma Tbk ini bergerak di bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996. Untuk analisis horizontal ini atau analisis dilakukan dengan cara membandingkan data laporan keuangan antar periode. Untuk laporan horizontal dilakukan dengan cara satu membandingkan pos-pos laporan keuangan dalam 2 periode atau lebih. 2 periode pembanding ditetapkan 100% sebagai patokan. Dan ketiga adalah tujuannya untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Ini untuk rumusnya. Kemudian untuk laporan posisi keuangan PT Kalwi Farma akan dijelaskan oleh Saudara Nur Anggraini. Oh ya, akan dijelaskan oleh Mbak Indi. Pada laporan posisi keuangan PT Kalwi Farma, aset lancar, aset dan tarakas terjadi kenaikan sebesar 71,2%. Aset keuangan lancar lainnya yaitu terbagi terjadi penurunan sebesar 3,73%. Lalu aset lancar, kas dan tarakas merupakan kas, bank, dan deposit dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan, dan di mana yang memiliki resiko tidak signifikan dari perusahaan nilai tidak signifikan dari perubahan nilai. Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan diklasifikasikan sebagai aset keuangan lancar lainnya. Kas tarakas mengalami kenaikan 61,29 dapat dilihat di tabel sebelumnya. Karena pada deposit dan deposito berjangka pihak ketiga oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar 50,05%. Ini bisa dilihat dari CLA-nya
KB menandatangani perjanjian joint venture dengan ODL atau Orange Drugs Nigeria dengan pendirian Orange KB Limited atau OKL di Lagos dan Nigeria. Selanjutnya melakukan juga investasi terhadap KB Breakfast Nutrition yang menyebabkan investasinya menjadi tinggi. Selanjutnya kriteria identitas akan disebutkan oleh selanjutnya yaitu bagian viabilitas. Viabilitas pada pihak ketiga mengalami kenaikan karena melakukan transaksi dengan pihak-pihak berwajib yaitu PKS, LSM, KBN, PKT, KAS, OKL, dan lain-lain sebesar 32,22%. Pada tabel yang dibuat pada selanjutnya pada realitas pajak tambahan mereka mengalami kenaikan sebesar 992,30%. Sebesar 9,92,30%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan analitik. Saya akan di sini kami menganalisis penggeseran bunga. Dapat dilihat pada penghasilan bunga di situ terdapat kenaikan sebesar 9,87%. Penghasilan bunga ini mengalami kenaikan sebesar 9,87%. Hal ini disebabkan terjadi kenaikan pada jasa giro dan lainnya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Gambar di sampingnya itu gambar yang terdapat di CALK. Dapat dilihat jasa giro dan jasa lainnya itu dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan. Selanjutnya kesimpulan yang kita pegang dari analisis berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kinerja keuangan PT KPU Karma Tbk menggunakan analisis horizontal aktivitas periode 2019-2020 menunjukkan bahwa kondisi cukup baik karena berada di atas standar industri. Tetapi pada likuiditas pajak tanggungan mengalami kenaikan karena pada tahun 2019 perusahaan mengalami kerugian sehingga pajak tanggungan dibebankan pada tahun 2020. Jadi tahun 2020 perusahaan membayar dua pajak, tahun 2019 dan tahun 2020. Seperti itu. Kemudian mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi analisis presentasi dari kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis laporan keuangan metode serta tataran dari PT Delta Dunia Makmur Kedua Doi yang beranggota Hasan Habiyadi, Etika Danenrum, Desa Tricahya, Serda Edu, Bina, Matista. Saya akan menjelaskan perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk Perseron atau yang lebih umum disebut dengan sebagai Delta Dunia adalah perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta. Saham Perseron tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 16 Juni 2001 dengan kode perdagangan saham Doi. PT Delta Dunia Makmur Tbk bergerak pada sektor pertambangan. Kegiatan utama meliputi jasa, pertambangan, dan perdagangan dan pembangunan. Oke, kita langsung ke atas. Analisis laporan proses keuangan metode dan horizontal pada aset lancar. Pada posisi keuangan PT Doi Tbk 2020 membukukan penurunan aset lancar sebesar 22,03% dari 471 juta US dollar pada tahun 2019 menjadi 367 juta US dollar pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh dana yang dibatasi penggunaannya lancar, aset keuangan lainnya, piutang usaha pihak ketiga, piutang lainnya pihak ketiga, piutang lainnya pihak relasi, persediaan lancar lainnya, biaya dibayar di muka lancar, uang muka lancar lainnya, pajak dibayar di muka lancar mengalami penurunan rata-rata lebih dari 20%. Lanjut untuk aset tidak lancar, PT Doi Tbk mencatatkan aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 14,58% dari 710 juta US dollar pada tahun 2019 menjadi 605 juta US dollar pada tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan aset pajak tanggungan, aset tetap, baik atas pengembalian pajak tidak lancar, aset tidak lancar untuk keuangan lainnya menurun rata-rata lebih dari 10%. Lanjut, liabilitas jangka pendek PT Doi Tbk menurun sebesar 14,38% dari 257 juta US dollar pada tahun 2019 menjadi 220 juta US dollar pada tahun 2020. Menurunnya liabilitas jangka pendek ini dikarenakan utang usaha pihak ketiga, beban akrual jangka pendek, utang pajak, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun atas liabilitas sewa pembiayaan, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun atas pinjaman lainnya menurun rata-rata lebih dari 1%.
Tetapi utang lainnya pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 812,15%, sehingga penurunan liabilitas jangka pendek tidak terlalu besar. Liabilitas jangka panjang PT Doi Tbk menurun sebesar 23,85% dari 643 US dollar pada tahun 2019 menjadi 490 juta US dollar pada tahun 2020. Menurunnya liabilitas jangka panjang ini dikarenakan PT Doi Tbk pada tahun 2020 sama sekali tidak melakukan liabilitas jangka panjang atas utang bank dan pinjaman lainnya dibandingkan dengan tahun 2019 yang melakukan pinjaman atas utang bank sebesar 72 juta US dollar dan liabilitas pinjaman lainnya sebesar 705.000 US dollar. Total ekuitas PT Doi Tbk mengalami penurunan sebesar 0,00% dari 280 juta US dollar pada tahun 2019 menjadi 263 juta US dollar pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk menurun 6,00% dan kemungkinan pengendali mengalami penurunan 4,04%. Per 31 Desember 2020, laporan posisi keuangan Doi mencatat senilai 974 juta US dollar atau lebih rendah 17,55% dibanding laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 sebesar 4.121 juta US dollar. Meskipun liabilitas perusahaan cukup tinggi, namun masih bisa ditutup dengan jumlah aktiva yang lebih besar. Selanjutnya yaitu analisis laporan laba rugi metode tren atau horizontal. Pada tahun 2020, PT Doi mengalami penurunan penjualan dan pendapatan usaha sebesar minus 31,77% dari 881 juta US dollar tahun 2019 menjadi 601 juta US dollar pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pasar batubara yang melemah berkepanjangan sehingga mendorong pelanggan PT Doi memproduksi di level yang lebih lambat. Selanjutnya, sepanjang tahun 2020, PT Doi bisa menekan jumlah beban pokok penjualan dan pendapatan menjadi 549 US dollar atau sebesar minus 25,63% dari 739 juta US dollar pada tahun 2019. Sehingga pada 2020, perseroan hanya mencatatkan laba bruto senilai 51 juta US dollar atau lebih rendah dibanding setahun sebelumnya, yaitu 142 juta US dollar. Angkanya yang mana? Dan administrasi kan? Ya, yang dibacakan tadi bisa diulang. Dia yang tadi nggak bacakan. Berhasil menekan kan? Dari berapa? Sepanjang tahun 2020, PT Doi bisa menekan jumlah beban pokok penjualan dan pendapatan menjadi 549 juta US dollar atau sebesar minus 25,63% dari 739 juta US dollar pada tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020, perseroan hanya mencatatkan laba bruto senilai 51 juta US dollar atau lebih rendah dibanding setahun sebelumnya, yaitu 142 juta US dollar. Pada tahun 2020, beban umum dan administrasi PT Doi tercatat 32 juta US dollar atau lebih rendah minus 40,45% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi di tahun 2019 yang mencapai 54 juta US dollar. Sementara itu, pendapatan keuangan sepanjang 2020 tercatat 3,3 juta US dollar, mengalami kenaikan 78,14% dari tahun sebelumnya.
dengan jumlah beban keuangan sebesar 50 juta US dollar. Bisnis di sektor pertambangan di tahun 2020 termasuk bisnis yang ikut terpapar pandemi COVID-19. PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOI termasuk emiten pertambangan yang mengalami penurunan kinerja signifikan sehingga mengalami kerugian pada tahun 2020. Maka laporan laba rugi pada tahun 2020 jumlah rugi di tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 23 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2019 membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 20 juta US dollar. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi Nasional Tbk yang beranggotakan Agustina Setianingsi, Rino Sulistiani, Anastasia Tiana, Elena Shantia, dan Indona Luan. Identitas mengenai perusahaan kami bergerak di bidang minyak, gas bumi, pertambangan, batubara, dan mineral. Kinerja dari Dunia Nasional Tbk sepanjang tahun 2020 memproduksi 81 juta ton batubara, mendekati jumlah produksi di tahun 2019 sebesar 88 juta ton batubara. Penurunan produksi batubara ini terutama akibat kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Dari total produksi batubara yang ditambah, KPC memproduksi 60 juta ton, sementara aluminium memproduksi 21 juta ton batubara. Dapat kita lihat bahwa total laba di sini menurun sangat drastis. Apakah penyebabnya? Mari kita simak penjelasan analisis dari kelompok kami. Untuk total aset, pada tahun 2020 Perseroan membutuhkan total aset sebesar 3,4 miliar US dollar, menurun sebesar 5,8% dari tahun 2019, yaitu 3,6 miliar US dollar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan investasi dan entitas asosiasi termasuk dividen investasi yang diumumkan oleh KPC. Juga terdapat penurunan nilai dalam aset eksplorasi dan evaluasi dan penurunan piutang usaha di aluminium. Untuk penjelasan mengenai aset tidak lancar akan disampaikan oleh Elena. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Di sini saya akan melanjutkan penjabaran analisis yang terkait dengan komponen aset yang pertama, yaitu aset rancang. Aset rancang perseroan menurun sebesar 12,47%. Bisa kita lihat di slide, dari 454 juta US dollar pada 2019 menjadi 397,4 juta US dollar pada 2020.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan piutang usaha di Arutmin. Arutmin itu anak dari PT Bumi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada total aset. Komponen yang kedua yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar perusahaan menurun sebesar 4,01% dari 3,2 miliar US dollar pada 2019 menjadi 3,0 miliar US dollar pada 2020. Penurunan ini disebabkan oleh dividen intern oleh PT Kautling Limocel atau KTC, serta kerugian dalam aset eksplorasi dan evaluasi senilai 107 juta US dollar. Kerugian ini karena ketidakmampuan untuk mengembangkan aset eksplorasi di Sumatera dan Yaman dikarenakan berbagai pembatasan akibat pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya pada tahun 2020, perseroan menemukan penurunan pendapatan usaha sebesar 28,95% dari 1,0 miliar pada tahun 2019 menjadi 740,4 juta pada 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga batubara dan penjualan batubara, serta disebabkan penggunaan batubara yang melemah akibat pandemi COVID-19. Beban pokok pendapatan. Perseroan mencatat beban pokok pendapatan sebesar 68,5 juta pada 2020 dan menurun sebesar 30,67% dari 1,sekian miliar pada 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pembayaran, penurunan harga minyak, dan hasil negosiasi positif dari para pemasok. Selanjutnya, beban usaha perseroan juga tercatat mengalami 12,53% dari 72,7 juta pada 2019 menjadi 63,4 juta pada 2020. Penurunan ini disebabkan penurunan komisi pemasaran dan hubungan dengan penurunan pendapatan perseroan. Adanya peningkatan kerugian dari pada tahun 2019 yang berjumlah di mana hal tersebut mengalami peningkatan senilai 1.595,6%. Adanya penurunan batu bara, melemahnya permintaan global akibat pandemi, adanya peningkatan biaya perusahaan ekonomi, serta pembatasan penggunaan sehingga tidak bisa mengembangkan aset BNPB. Pada poin selanjutnya adalah rugi pada peningkatan, di mana kondisi tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan senilai 3.462,3%. Untuk angkanya yang sempat menerima pada tahun 2013 senilai 9,5 juta dan menurun menjadi keduanya mengalami kerugian senilai 337,4 juta. Di mana dari pada tahun 2019 nilai 3,8 juta USD menjadi mengalami penurunan senilai 6,3 pada tahun 2019 menjadi 339,15 pada tahun 2020. Jadi penjelasan yang dari penjelasan sebelumnya kita lihat bahwa total rugi dan diberikan kepada entitas lain relatif mengalami penurunan. Dapat diupdate sih dengan keadaan sebelumnya. Dinas Perumahan
Kemudian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya pada hari ini ya. Semuanya bagus, jadi hampir semua di luar ekspektasi saya. Dalam arti kalian bisa mengeksplor secara mendalam dari laporan keuangan, kalian carikan fakta-fakta, bukti-bukti kenapa naik, kenapa turun, tidak hanya sekedar data angka saja. Jadi semuanya insya Allah nilainya bagus ya. Amin. Amin. Oke, saya mohon maaf waktunya lewat ya dari jadwal kita yang seharusnya. Silahkan apabila setelah ini masih ada kuliah lagi atau mau makan siang dulu yang sudah lemes ya. Amin ya. Oke, baik kalau sudah perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.